Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai? Semoga orang selalu diberkati dan selalu dilindungi, oke? Jadi di video kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani langsung oleh... Marvel Damar. Oke, jadi Evel ini selain sebagai teman dekat, teman curhat, dia adalah sepupu saya. Jadi di video kali ini, orang akan sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman hidup seorang Evel yang memilih untuk menikah masih muda dan bagaimana dia menjalani pernikahannya di tengah umur-umurnya yang masih muda, tetapi dia sudah memilih untuk berkeluarga. Jadi bagaimana? Sosial Trong mau ulik-ulik sedikit ini, Evel? Siap. Oke. Jadi kan kebanyakan waktu itu ngakawin umur berapa? 21 tahun. Nah itulah. 15 apa? 16. Oh, jadi waktu berarti masih muda sekali ngakawin ini? Iyalah. Semudah. Jadi maksudnya begini, di kala umur yang masih muda kan, umur 21, mai tua umur 16, itu umur-umur yang orang bilang kalau sekarang itu masih produktif untuk memikirkan mungkin cari uang banyak-banyak, cari penghasilan atau mengejar mimpi-mimpi di umur-umur seperti itu. Tapi kenapa Ngana lebih memilih untuk menikah di umur yang masih muda itu? Karena kita pikir makanya kita pikir jodoh. Jadi cepat-cepat mau kawin akan dia no. Oh, karena nggak pikir habis itu ada perempuan lain, kau nggak pikir oh cuma dia ini. Ada juga maksudnya yang kita sayang sekali itu cuma dia. Deng, kalau kita mau kemana-mana cuma banyak ingat dia terus. Jadi buat apa ya mau lama-lama? Lebih baik kawin akan saja kan? Oh iya. Jadi maksudnya so dia yang mungkin nggak pikirkan oh tipenya saya untuk jadi seorang istri, so modelnya dia Iya. Jadi waktu itu nggak putuskan untuk menikah. DP perjalanan kira-kira menikah itu memang langsung menghadap orang tua bilang mau menikah atau ada DP lika-liku yang dilewati? Ya waktu itu mungkin ada lika-likunya. Waktu itu orang dua lari. Waktu lari dari lu sampai ke kampung. Capek Ya berarti? tidak nih. Cuma DP lari bukan lari ke mana, cuma lari di rumahnya tante sama Dek Meli. Oh berarti kamu dua ini ada di Luwu kerja sama-sama ya? Iya, dia di Cokro, kita di Simpong. Kan ini biasa orang bilang kalau baku bawa lari kawin itu keluar kota menjauh. Kamu cuma Iya, lari di kampung situ. Makanya yang lucu akan itu bukan lari di jauh-jauh tapi lari ke kampung sendiri. Tapi pada akhirnya jadi juga ya. Jadi waktu itu yang setuju sekali siapa? Nganape mama yang setuju sekali atau dari pihaknya perempuan ini yang setuju sekali? Yang setuju sekali bagiannya kita be mama, ade. Pokoknya kalau yang bagian perempuan masih belum. Jadi bagaimana Ngana sampai ada trik-trik tersendiri sehingga DP keluarga itu bisa setuju sama Ngana? Kalau trik tidak ada. Cuman mungkin dorong sadari sendiri karena dorong anak kan cinta sama kita, so sayang, sudah bisa lupakan. Ya biar bagaimana kalau orang tua biar bagaimana juga kalau anak susahnya tidak mungkin orang tua tidak merestui kan, pasti. Oh, jadi sekarang sampai hari ini seberapa tahun kamu menjalani bahtera rumah tangga ini? Sudah 7 tahun barangkali. Dari 27 September 2013 menikah. Cukup lama juga ya. Kalau orang bilang kalau bak kredit auto satu ya. Selunas. Oh, selunas. Iya. Ada motor lagi tambah motor satu barangkali kalau so. Jadi kan buat teman-teman ini pengalaman hidup
dari seorang Evel memilih menikah muda, tapi dengan begitu banyak pertimbangan sampai saat ini sudah 7 tahun dia berumah tangga, pasti banyak liku-liku yang dihadapi kan, karena mungkin rumah tangga itu mulus terus, rangkaian jalan ada di lubang, iya toh, apalagi rumah tangga. Jadi kira-kira Epek bisa berbagi buat teman-teman yang menonton apa-apa, apakah dalam rumah tangga itu selama 7 tahun yang dijalani ini banyak lika-liku yang menghadang, merintang, dan bagaimana cara melewati dari sudut pandang dari Epel ini? Pokoknya memang ada, namanya rumah tangga tetap ada lika-likunya. Kalau saya itu memang, kalau buat keluarga memang saya berjuang, tapi mungkin dari Pihak wanita. pihak wanitanya itu mungkin Apa lanjut saja. Ini ngobrol kan santar, bisa dipotong, bisa diedit. mungkin dari pihak wanita mungkin tidak ada dukungan kali ya dari saya. Jadi makanya rumah tangga itu tidak sebaik mungkin sampai saat ini. Oh, jadi di rumah tangga yang 7 tahun ini ada konflik-konflik ya? Iya. Berarti orang bilang sekarang ada yang itu lagi apa dia namanya? Orang bilang koreksi diri masing-masing ya? Ya, jadi palu kita diluk. Jadi tapi semua itu kalau dari saya sendiri kan, bagaimana namanya orang subah janji sama Tuhan kan? Iya. Kalau bisa sambil koreksi diri, orang cari dari titik temu. Iya toh? Berarti sekarang anak-anak di mana? Kalau anak-anak sekarang lagi di kampung sama DP oma no, kita DP mama. Oh, jadi ngomong-ngomong kan teman-teman tidak tahu, ada berapa anak buah sekarang ini? Sekarang 2, 1 cowok, 1 cewek. Yang tertua cowok. Siapa dia nama itu? Yang tertua DP nama Julio, nama hari-hari. Kalau nama panjangnya Julio Junior Damar. Yang kedua? Angel. Kalau yang nama panjangnya Angelina Juliani Damar. Kayaknya ini lagi suka-suka yang bahasa Inggris begitu. Ya, mungkin karena mungkin nama dari Inggris. Oh, jadi orang bilang biar tidak tahu bahasa Inggris, yang penting anak Inggris. Yes. Jadi sekarang kan jauh kan, apakah rindu tidak dan anak-anak? Rindu ada, cuman untuk yang terbaik lah. Biarpun rindu tapi berusaha untuk bisa melupakan rindu itu demi masa depan anak-anak kita. Ya, jadi itu bentuk tanggung jawab ya, dari seorang ayah kan. Ya. Walaupun memang terkadang siksa karena melawan rindu dengan anak-anak ini, tetapi di sisi lain orang harus memenuhi DP kebutuhan kan. Ya. Jadi itu kurang torong berdoa supaya Tuhan yang buka jalan kan. Jadi menurut Epel dari ngobrol-ngobrolnya orang ini kan, kira-kira kalau anak-anak menonton, apa yang mau disampaikan sama orang? Ya, sampaikan yang terbaik lah. Jangan rindu papa ini di sini mencari untuk kamu dua. Kalau untuk Maitua kan supaya ke depan tetap mengharapkan yang terbaik kan? Yang terbaik. Semoga pekerjaannya yang terbaik. Semoga maksudnya kalau bekerja itu usahakan kalau memang niatnya kerja. Karena itu memang yang dia impikan, mungkin selama ini dia suka bekerja untuk keperluannya dia. Jadi kalau kerja. Ya, maksudnya kira-kira ada yang mau disampaikan supaya bisa kan mau bersatu kembali, misalnya untuk anak-anak. Maksudnya yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak ini. Ya kalau memang dia masih pengen mau balikan dengan saya siap sedia. Oke. Kalau saya tidak ada benci atau apa, saya siap sedia. Kapanpun
dan sampai kapanpun saya tetap akan sedia menunggu. Oke. Jadi buat Epel, terima kasih. So ngobrol-ngobrol biar cuma singkat. Karena mungkin gugup enggak ya? Iya. Iya. Dikit. Cuma Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, itu sedikit curahan hati dari Epel. Jadi buat teman-teman kiranya bisa diambil hikmahnya. Ketika kita benar-benar memilih untuk berumah tangga di umur yang muda, kita akan mendapatkan konsekuensi yang sangat luar biasa yang ada dalam kehidupannya torang. Jadi bagaimana torang melalui itu, bagaimana torang menjalani itu, yang paling penting rumah tangga itu bersandar kepada Tuhan. Jika kita melandaskan rumah tangga kita kepada Tuhan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Walaupun dalam kehidupan ini banyak lika-liku, banyak lubang-lubang di sana-sini yang menghampiri keluarga kita, tetapi jika kita tetap bersandar sama Tuhan, percaya dan yakin kita bisa menemukan jalan terbaik untuk tetap mempersatukan cinta kita. Karena Tuhan yang mempersatukan kita, kita membawa semuanya dalam doa. Yakinlah demi keluarga kita, demi anak-anak kita masih mempunyai harapan untuk tetap bahagia. Dan semoga Epel bisa menemukan kebahagiaan dengan rukun kembali bersama keluarga. Amin. Oke, sampai jumpa. See you, bye-bye.